Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Syafira Dianggara ini NIM 2018-05-133 dari Prodi Administrasi Publik Universitas Hangtua Surabaya. Di video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai review jurnal yang berjudul Kerjasama Pemerintah Kota Surabaya dan PT Sumber Organik pada program pembangkit listrik berbasis sampah di TPA Benowo Kota Surabaya. Banyak isu penting yang terjadi di suatu negara yang perlu diselesaikan termasuk di Indonesia. Salah satunya adalah isu pengelolaan sampah. Pemerintah juga harus lebih responsif dan inovatif dalam setiap permasalahan di dalam lingkungan masyarakat. Hampir semua instansi pemerintah memahami inovasi sebagai adopsi penggunaan teknologi informasi dan komunikasi ke dalam proses administrasi publik. Hal tersebut sesuai yang diutarakan oleh Keban. Para administrator harus memandang masyarakat bukan sebagai pelanggan atau konsumen, sehingga dapat saling membagi otoritas dan melonggarkan kendali serta percaya terhadap pentingnya kolaborasi kemitraan. Dalam konteks tujuan pembangunan nasional di sebuah negara, tiga pihak atau sektor dalam kerjasama akan membawa hal berbeda. Pihak swasta membawa sumber finansial, keterampilan, proyek, dan manajemen. Pihak pemerintah membawa kekuasaan peraturan, koordinasi strategis, anggaran pengeluaran, dan visi holistik tentang program, sedangkan masyarakat membawa pengetahuan lokal, komitmen, dan keberadaan masyarakat lokal. Kota Surabaya juga memiliki pengalaman dalam hal mengubah cara pengelolaan sampah. Kota Surabaya telah menerapkan program 3R yaitu Reduce, Reuse, dan Recycle dan menjadi kota yang dinilai mampu mengelola sampah lebih baik. Salah satu permasalahan sampah yang paling menonjol adalah di TPA Benowo. Dahulunya, letak TPA Benowo yang berdekatan dengan pemukiman warga seringkali menyebabkan ketidaknyamanan bagi warga sekitarnya. Dikarenakan bau yang tidak sedap yang ditimbulkan dari banyaknya timbunan sampah di TPA. Dari permasalahan tersebutlah, warga menuntut pemerintah lebih tanggap dan profesional dalam hal pengelolaan sampah di TPA Benowo. Pada tahun 2011, pemerintah Kota Surabaya mengadakan lelang investasi dan dihadiri sekitar 4 calon kemitraan untuk mengolah TPA Benowo dan berhasil dimenangkan oleh PT Sumber Organik. Dilansir dari suarasurabaya.com, TPA Benowo akhir-akhir ini disebut sebagai tempat pengelola sampah terbaik dan menjadi contoh nasional. Dikatakan contoh nasional setelah dinilai dari cara dan hasil pengelolaan sampahnya. TPA Benowo menjadi yang terbaik berdasarkan penilaian dari Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia. Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini mengatakan sistem pengelolaan sampah TPA Benowo menjadi listrik dan bahan baku bangunan kedepannya diharapkan mampu menggapai manfaat yang signifikan dan cukup besar. PT Sumber Organik tidak ingin lahan di TPA Benowo ini hanya menjadi tempat penumpukan dan timbunan sampah saja tanpa adanya pengelolaan yang efektif dan efisien. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian dilakukan di TPA Benowo dan PT Sumber Organik yang merupakan satu-satunya TPA di Surabaya yang mempunyai pembangkit listrik tenaga sampah. Selain itu, penelitian juga dilaksanakan di kantor Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau. Sedangkan untuk pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori kerjasama menurut Abdul Shani. Menurutnya, kerjasama adalah bentuk dari proses sosial yang di dalamnya terdapat aktivitas tertentu yang dilakukan untuk mencapai tujuan bersama dengan cara saling membantu dan memahami aktivitas masing-masing. Untuk mengetahui pelaksanaan program pembangkit listrik berbasis sampah yang merupakan program kerjasama yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya dengan PT Sumber Organik, peneliti menggunakan pendekatan public-private partnership dengan indikator kedua yakni collaboration, di mana memiliki 7 prinsip menurut Keban, yakni transparansi, akuntabilitas, partisipatif, efektivitas, efisiensi, konsensus, serta saling menguntungkan dan saling menghargai. Secara keseluruhan, struktur penulisan artikel jurnal ini sudah memenuhi standar penulisan jurnal. Menurut saya, penelitian ini memiliki konten yang cukup menarik dan menggunakan bahasa yang mudah dibaca, sehingga pembaca mudah memahami isi dan artikel jurnal ini.
Peneliti juga memberikan penjelasan secara detail mengenai subjek studi kasus hingga saran kepada masing-masing pihak, yaitu pemerintah Kota Surabaya. Dalam kaitan ini adalah Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau dan pihak swasta yaitu PT Sumber Organik. Kesimpulan dari penelitian ini adalah kerjasama yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan Ruang Terbuka Hijau dan PT Sumber Organik dalam pengelolaan sampah melalui program pembangkit listrik berbasis sampah dalam pelaksanaan kerjasama dalam membangun sarana dan prasarana di TPA Benowo berjalan dengan baik. Penelitian ini juga dijabarkan menggunakan 7 prinsip kerjasama menurut Keban, yakni transparansi, akuntabilitas, partisipatif, efisiensi, efektivitas, konsensus, serta saling mengutamakan dan saling menghargai. Saran yang diberikan yang pertama adalah untuk Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya. Dinas Kebersihan harus meningkatkan transparansi dan penerapan kerjasama dengan pihak lain, terutama pihak yang bekerja sama dengan Dinas Kebersihan, terutama dalam hal anggaran yang dibutuhkan dan proses pemilihan partner. Saran yang kedua adalah diberikan kepada PT Sumber Organik. Kedepannya diharapkan lebih memberi peluang kerja untuk warga sekitar TPA Benowo agar mereka juga merasakan dampaknya, terutama di bidang pekerjaan, supaya masyarakat lebih meningkatkan kesadaran bahwa pentingnya kebersihan dan kesehatan di lingkungan bermasyarakat. Berdasarkan dari hasil review jurnal ini, ada beberapa hal yang bisa diambil sebagai pelajaran penelitian tersebut, yaitu dalam melaksanakan kerjasama atau collaboration, masing-masing pihak harus melakukan yang pertama adalah transparansi. Pihak terkait dalam bekerjasama harus memiliki prinsip yang terbuka dan tidak ditutup-tutupi, baik dalam memberikan data-data serta informasi yang diperlukan dalam melakukan kerjasama. Yang kedua, akuntabilitas, mengharuskan pihak yang melakukan kerjasama bertanggung jawab dalam semua aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan kerjasama yang dilakukan. Yang ketiga adalah partisipatif. Prinsip partisipatif dalam kerjasama merupakan prinsip yang digunakan untuk mengukur, menentukan, dan mengetahui cara bagaimana mencapai tujuan dalam kerjasama, serta mengukur tingkat kinerja dalam melakukan kerjasama. Yang keempat adalah efisien. Bagaimana cara pihak-pihak terkait dalam menekan biaya yang nantinya akan digunakan sehingga mendapatkan hasil yang maksimal. Yang kelima adalah efektivitas. Yang keenam adalah konsensus, berupa kesepakatan yang dibuat oleh pihak yang melakukan kerjasama. Yang ketujuh adalah saling menguntungkan dan saling menghargai. Terima kasih telah menonton video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah! Audio Jungle.